Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarrun nasi man tala umruhu wa sarrun amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, dan baik amalannya. Buruk-buruk manusia yang panjang umurnya, dan buruk amalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara, yang saya hormati pula ayah bunda wali siswa SD Muhammadiyah 1 dan 4 serta pemirsa Muhibah TV, dan anandaku yang tak lupa saya banggakan, putra-putri SD Muhammadiyah 1 dan 4 Banjarnegara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan keindahan Ramadan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan segenap umat muslim yang beriman. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya, sementara seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Berbicara mengenai amalan, ada salah satu hal yang penting yang menjadi landasan diterimanya suatu amal, yaitu ikhlas. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan kultum yang berjudul Belajar Ikhlas. Anandaku yang berbahagia, juga para pemirsa Muhibah TV, mungkin sebagian atau banyak dari kita yang sudah tahu apa itu ikhlas. Sederhananya, ikhlas merupakan perbuatan ketulusan hati yang lurus mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada pelaksanaannya, ikhlas itu terbagi menjadi beberapa macam dan tingkatan. Dalam beberapa kesempatan, para ulama dan tokoh-tokoh agama telah membawakan beberapa penjelasan mengenai tingkatan ikhlas ini.
Tingkatan yang pertama yaitu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seluruh hidupnya diabdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kesempatan ini seorang hamba mengabdi betul-betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku semata karena Allah, Tuhan semesta alam. Itulah tingkatan ikhlas yang paling tinggi, yang mana mungkin untuk meraihnya mesti melewati beberapa hal yang betul-betul murni, yang sebagaimana dalam beberapa kesempatan kajian Profesor Quraish Shihab mengibaratkan ikhlas yang ini sebagaimana sebuah air putih yang bening, murni, tanpa tercampur apapun di dalamnya. Ikhlas yang kedua yaitu ikhlas mengharap pahala dari Allah, tetapi masih mengharapkan akhiratnya. Hal ini wajar karena sebagian motivasi kita untuk beribadah adalah untuk akhirat kita. Misalnya, orang beribadah karena mengharapkan surga ataupun beribadah karena takut siksa neraka. Hal ini masih tergolong ikhlas yang kedua. Sementara ikhlas yang ketiga atau ikhlas yang paling dasar, yang mungkin masih dalam taraf belajar, sebagaimana banyak hal yang kita jumpai di era sekarang ini. Termasuk diantaranya yang paling mudah gambarannya adalah seseorang melaksanakan sholat duha. Selain mengharap pahala, ia mengharap balasan dunia berupa rezeki. Sebagaimana dalam doanya, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, dan seterusnya. Mengharap apabila rezeki ada di langit, mohon diturunkan. Mengharap apabila rezeki ada di bumi, mohon dikeluarkan, dan lain-lain. Contoh yang lain dalam kehidupan sekarang ini, di era yang modern ini, di era terkini, yaitu mengenai sedekah atau kegiatan berbagi yang diselingi atau dicampuri dengan urusan dokumentasi dan hal-hal semacam itu, yang mungkin akan diniatkan untuk membuat konten dan juga laporan pertanggungjawaban. Hal ini masih tergolong ikhlas. Banyak ulama yang membahas ini, terutama ulama-ulama kontemporer terkait masalah ini, yaitu bahwa orang yang niat berbagi tetapi masih diniatkan untuk membuat konten, ya, mungkin diniatkan untuk syiar dan lain sebagainya. Jika itu niatnya tetap lurus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dalam ikhlas yang ketiga ini masih dikategorikan sebagai ikhlas. Oleh karena itu, dalam hal apapun, marilah kita senantiasa belajar ikhlas untuk diri kita sendiri, menghadapi berbagai macam amalan-amalan yang senantiasa kita upayakan, agar senantiasa kita niatkan lurus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, pada beberapa tarafnya, barangkali kita masih dalam taraf ikhlas yang masih belajar, dan bisa jadi masih diibaratkan sebagai ikhlas
yang paling dasar di antara ikhlas-ikhlas yang tadi sudah disampaikan. Anandaku dan pemirsa Muhibbat TV yang berbahagia. Untuk itu, belajar ikhlas itu bukanlah hal yang harus berhenti sampai di suatu titik, karena kita sepanjang hidup kita harus senantiasa belajar ikhlas untuk diri kita sendiri menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Terima kasih.